Ratusan personil gabungan dikerahkan ke lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan guna menertibkan dan mengamankan kawasan hutan untuk pelabuhan peti kemas. Ratusan orang dari berbagai elemen di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mengumpulkan sampah di wilayah pesisir pantai dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2017. Dimotori oleh Satlantas Polres Tanah Laut bersama dealer sepeda motor di Kota Plehari, menyapa para mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Plehari dalam sebuah kegiatan Polis Goes to Campus. Inilah rangkaian peristiwa sepekan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya dalam Kalsel sepekan. Ratusan personil gabungan dari Polres Tanah Bumbu dibantu oleh personil Polres Kota Baru, Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Kompi Senapan 623 dari TNI, Polisi Kehutanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan ke lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Diawali dengan apel kesiapan di Mapolres Tanah Bumbu, personil gabungan tersebut dikerahkan ke lokasi yang berada di kawasan Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu. Dipimpin oleh Kabak Operasional Polres Tanah Bumbu, Kompol Doli M. Tanjung. Selain itu, turut ke lokasi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Hanif Faisal Nur Rafiq, Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kusubiantoro, dan Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu, Letkol Kavaleri Andi Setiawan. Personil gabungan dikerahkan untuk menertibkan dan melakukan pengamanan kawasan hutan yang dialihfungsikan sebagai lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas yang akan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di kawasan hutan tersebut saat ini banyak terdapat tambak ikan dan udang milik warga setempat yang menuntut ganti rugi sebesar Rp250 juta per hektar. Jumlah luas seluruh areal tambak milik warga itu adalah 635 hektar. Akibat dari adanya areal tambak dan tuntutan ganti rugi warga, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Peti Kemas menjadi terhenti. Untuk itulah personil gabungan dikerahkan berikut 7 alat berat berupa ekskavator. Di lokasi dilakukan dialog antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan para pemilik tambak. Yang intinya warga pemilik tambak tetap bersikeras minta ganti rugi sebesar Rp250 juta per hektar, sedangkan dari pihak pemerintah provinsi hanya memberikan semacam tali asi sebesar Rp25 juta per hektar. Ya itu aja permasalahannya kalau kita di sini. Masalah harganya aja, nggak ada yang lain. Sambil-sampian nego-nego terus nih, ketemu entah melalui perwakilannya, pemerintah ini tetap menjalankan programnya, jalan tengahnya hanya ada seperti ini nih. Kalau menurut keadaan sekarang ini Lebih bagus kalau habis negosiasi baru dilanjutkan pekerjaan. Kalau memang itu menjadi kendala selama ini oleh pemerintah provinsi, kita tidak bisa mengunsurkan ganti rugi lahan karena statusnya hutan negara. Dialog masih terus diupayakan dan dilakukan secara persuasif. Untuk itu personil gabungan akan terus berada di lokasi melakukan pengawalan untuk selama 5 hari. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto dan Herianto, Metro TV, Kalsel. Tim gabungan dari Polhut, Polda Kalsel, dan Brimob Polda Kalsel, serta Korem 101 Antasari turun langsung melakukan operasi ketambang emas ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Kamis 23 Februari 2017 lalu. Operasi gabungan dari pagi hingga malam hari itu menyusuri jalan di pegunungan yang masuk dalam kawasan hutan konservasi Tahura Sultan Adam, tepatnya di Gunung Karawang. Aktivitas penambang emas ilegal yang telah mencemari Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar diketahui sumber penyebab keruhnya air waduk berasal dari aktivitas pertambangan emas ilegal di Sungai Kalaan. hasil yang didapat tadi berupa pemusnahan terhadap pondok-pondok masyarakat kurang lebih 10 unit pondok dan pembakaran mesin-mesin dompeng 9 unit beserta pemusnahan selang-selang yang ada di situ dan kita buang ke sungai. Selama 2 jam berjalan menuju lokasi penambang emas dengan medan yang cukup berat,
Tim membakar sejumlah pondok-pondok para penambang emas ilegal dan membakar semua peralatan yang ada di penambangan emas ilegal tersebut. Saat dilakukan operasi, tidak ditemukan pekerja penambang emas di lokasi. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin memusnahkan 1.500.000 butir lebih obat daftar G jenis Carnopen atau Zenit. Pemusnahan langsung dilakukan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Penny Kusumastuti Lukito, serta Sabiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, di kawasan Tugundol Kilometer, Kota Banjarmasin, Jumat 24 Februari 2017 lalu. 1.500.000 butir lebih obat daftar G jenis Carnopen atau Zenit ini merupakan limpahan barang bukti yang sebelumnya diamankan pihak Kodim 1007 Banjarmasin. Selain jutaan butir obat keras yang izin edarnya sudah ditarik ini, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin juga memusnahkan jamu ilegal serta kosmetik ilegal yang merupakan hasil ungkap selama tahun 2016. Menurut Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Penny Kusumastuti Lukito, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pihaknya terus intens terhadap pengawasan barang berbahaya sehingga tidak merugikan masyarakat. Bersama-sama kami berhasil melakukan penindakan hukum yang cukup signifikan, cukup besar yang menyangkut dari obat keras Carnopen yang disalahgunakan sehingga menjadi efek seperti narkotik, yaitu sangat membahayakan masa generasi kita ke depan. Sesungguhnya sudah merupakan tidak bisa kita toleransi lagi perkembangan peredaran narkoba maupun sejenis seperti Zenit. Ini kita berharap semua kita harus berperan. Kita semua berperan, baik instansi pemerintah mau pusat, mau provinsi, mau kabupaten, kota, kita harus gotong royong bersama. Dari Banjarmasin, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. Kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada 1 hingga 9 Maret 2017 menegaskan adanya kerjasama yang semakin kuat antar kedua negara. Wakil Presiden Yusuf Kala memprediksi kedatangan Raja Arab akan berhubungan dengan visi pemerintah Arab Saudi menyongsong 2030, diantaranya peningkatan investasi di sektor ekonomi. Pemerintah Saudi Arabia visi 2030 yang isinya antara lain ingin meningkatkan investasi di luar minyak dan gas, kan? Kedua ingin investasi juga di negara-negara lain karena sebagian besar investasi mereka kan di negara-negara barat semuanya. Ini akan melengkapi hubungan kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi, namun kerap berkutat pada bidang agama, pendidikan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi meski ada, namun porsinya tidak terlalu besar. Dalam hal ekonomi, Arab Saudi lebih sering menyasar wilayah Eropa dan sedikit negara di utara Afrika. Sejumlah kesepakatan pun telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, penandatanganan MOU suntikan modal investasi oleh perusahaan asal Arab Saudi, Saudi Aramco. Sementara itu, bidang-bidang investasi non-migas yang akan ditawarkan ke Arab Saudi antara lain peningkatan frekuensi penerbangan Indonesia ke Arab Saudi, pariwisata, keuangan, perbankan, dan rumah murah. Bahkan sudah ada rencana perwakilan pengusaha dari anggota kerajaan yang akan berinvestasi di sektor pariwisata Pulau Lombok. Presiden Joko Widodo menetapkan target investasi Arab Saudi yang akan masuk ke tanah air cukup besar, mencapai 25 miliar dolar Amerika atau lebih dari 333 triliun rupiah. Kerjasama ini akan mendongkrak kembali kerjasama ekonomi kedua negara yang selama ini sudah terjalin. Namun pada 2016 terjadi penurunan sekitar 36% karena anjloknya harga minyak dunia. Kedatangan Raja Arab Saudi bersama rombongan yang diperkirakan mencapai 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran akan menjadi sangat bersejarah. Pasalnya terakhir kali Raja Arab tiba ialah 47 tahun silam. Tim Liputan Metro TV. Ratusan orang dari berbagai elemen di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mengumpulkan sampah di wilayah pesisir pantai dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2017. Ikuti informasinya sesaat lagi.